2024. Hadirin sekalian, selamat datang di sesi Teknologi Hijau yang dapat menyelamatkan umat manusia. Untuk memulai sesi ini, kami mengundang Melanie Tennywood untuk memberikan orasi dalam sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkanlah saya berbicara di depan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pada hari ini. Saya ingin bertanya, saudara-saudara sekalian, pernahkah Anda merasakan hembusan angin yang belakangan ini berubah? Atau pernahkah tidak pernah menyaksikan keindahan alam yang perlahan itu mulai terkikis? Saya yakin kita semua merasakan kecemasan akan masa depan planet kita. Saya Melanie Tennywood Lakesubun, berdiri di depan Bapak, Ibu, saudari-saudari semua, berasal dari timur Indonesia. Berdiri di sini bukan hanya berbicara semata. Saya ingin mengatakan bahwa hutan bagi kami itu adalah nadi kehidupan. Namun sayangnya, belakangan ini hutan-hutan itu yang kami sebut nadi semakin menyusut oleh orang-orang yang punya kepentingan. Mungkin karena mereka melihat Papua itu begitu indah, bagian dari sisa paru-paru Indonesia. Mungkin teman-teman di sini bisa melihat kasus All Asian Papua yang baru-baru saja terjadi buat mereka dari suku Ayu yang datang jauh-jauh ke Jakarta di depan Mahkamah Agung untuk mempertahankan tanah seluas 36 hektar. Bagaimana perasaan Anda dari Papua di sana datang ke sini? Hutan bukan hanya sebagai sumber mata pencarian bagi kami, tetapi itu adalah rumah budaya bagi mereka. Ya, Provinsi Papua itu memiliki seluas 81 km hektar dan dengan punya potensi sumber daya alam yang memang bernilai ekonomis dan strategi. Ini yang telah mendorong bangsa-bangsa asing untuk menguasai Pulau Papua. Indahnya dia, sampai ada yang namanya burung cendrawasih, mulai perlahan tidak ada itu. Karena apa? Para penguasa buta dan kemanusiaan terlalu haus akan kekayaan. Saking egonya, saya yakin ini bukan hanya kami di timur Indonesia yang merasakan ini. Saya sebagai Duta Budaya Indonesia ingin mengatakan, pasti di daerah lain seperti di Maluku, Sumatera, Kalimantan, Pulau Jawa, atau bahkan di suku-suku lainnya juga merasakan hal yang sama. Yang kehidupannya bergantung sama alam. Bayangkan betapa pedihnya kehilangan mereka, tempat yang mereka betul-betul anggap sebagai nadi itu memberi kehidupan mereka berabad-abad, kini mulai berangsur, bahkan sirna. Kata orang timur, "Sioe!" Hutan yang kami anggap sebagai jantung kehidupan itu, hutan yang kami anggap sebagai kami punya mama itu, mulai hilang. Cendrawasih pun tidak ada. Kami kehilangan identitas, saudara-saudara. Kami kehilangan spiritual. Kami kehilangan masa depan kami. Bahkan belakangan ini perubahan iklim bukan hanya ancaman bagi masyarakat adat, tetapi untuk saya yang berbicara dan kalian semua yang ada di sini. Kenaikan permukaan air laut, cuaca ekstrim, dan bencana alam semakin sering terjadi. Ini adalah peringatan keras
bagi kita semua. Ini adalah peringatan keras sekali lagi. Namun di tengah keprihatinan ini masih ada secercah harapan. Teknologi hijau menawarkan solusi yang inovatif. Bayangkan saja jika masyarakat Ayu dapat memanfaatkan sinar matahari untuk menerangi kampung mereka atau bahkan mengolah sampah menjadi energi. Ini bukan mimpi, tetapi masa depan yang bisa kita raih bersama. Ya, sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab dan untuk melindungi bumi, bukan sekedar ngomong doang. Mari kita dukung pengembangan energi bersih, berinvestasi pada proyek-proyek yang masuk akal, yang ramah lingkungan tentunya, dan mengubah gaya hidup kita. Mulai dari hal kecil saja, seperti mengurangi penggunaan plastik. Di sini saya membawa, Bapak Ibu tahu ini apa? Boleh saya mendengar suaranya lebih keras, ini apa? Yes, ini noken, bagian dari tas. Kalau kalian pergi ke Papua akan melihat mama-mama menggunakan tas noken ini, pengganti kantong plastik. Bukan hanya soal identitas, tetapi inilah upaya mereka untuk mencegah yang namanya krisis iklim. Memang kecil usahanya, tapi sangat berdampak untuk kelanjutan hidup mereka. Meskipun ada berbagai macam bentuk tas yang dipasarkan, namun ini masih dipertahankan. Lagi-lagi, kalau pohon terus ditebang, bagaimana noken ini terus ada? Saudara-saudara, kita ini adalah generasi terakhir yang dapat menghentikan krisis iklim. Dan generasi pertama yang dapat membangun masa depan yang berkelanjutan. Mari kita satukan hati dan pikiran untuk bumi yang lebih baik lagi untuk anak cucu kita. Mari kita jadikan bumi ini rumah yang nyaman bagi semua makhluk hidup tanpa terkecuali. Terima kasih. Selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Marlistia Citraningrum dari Institute for Essential Services Reform. Senang sekali pada sore hari ini saya bisa berdiri di hadapan teman-teman muda semuanya untuk berbicara mengenai teknologi yang akan menyelamatkan dunia. Salah satu film favorit saya adalah Iron Man. Di Iron Man selalu muncul tokoh yang berhasil menyelamatkan dunia dengan teknologi yang sangat maju, yang mungkin tidak ada atau belum ada yang menemukannya di dunia nyata. Tapi untuk krisis iklim, banyak ahli yang mengatakan bahwa sebenarnya kita sudah memiliki lebih dari 90% teknologi yang bisa membantu kita mengurangi emisi dan menyelamatkan dunia. Dan di sesi inilah kita akan bicara teknologi-teknologi tersebut, kita akan mendengarkan cerita dari orang-orang yang memahami teknologi tersebut dan apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk menguasai teknologi ini dan mencegah krisis iklim terjadi jauh lebih parah di negeri kita bersama. Yang pertama, kita akan berbicara mengenai kendaraan listrik. Apakah kendaraan listrik sebagaimana yang kita ketahui selalu banyak positif dan negatifnya, banyak yang menentang apakah benar kendaraan listrik bisa memberikan solusi yang efektif untuk mengurangi emisi. Kita akan mendengarkan mengenai kendaraan listrik dari seorang pejabat negara yang sangat memahami isu ini. Beliau sebelumnya bekerja selama lebih dari 20 tahun di berbagai industri, pernah menjabat sebagai Chief Executive Officer untuk Bukalapak, dan kini mengupayakan bagaimana Indonesia bisa melakukan transisi energi secara lebih inklusif dan secara lebih cepat. Kita akan mendengarkannya dari Deputi Bidang Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Kita sambut Bapak Rahmat Kaimudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi hari ini tadi saya diminta oleh Ibu Dr. Citra untuk menceritakan sedikit terhadap
teknologi, salah satu teknologi yang bisa kita gunakan untuk mengurangi dampak lingkungan, yaitu teknologi kendaraan listrik. Nah, memang sebelumnya saya mau cerita sedikit. Kadang-kadang orang itu masih agak bingung ya, tentang emisi, tentang polusi, gas rumah kaca dan sebagainya. Tapi mungkin bisa saya jelaskan secara singkat ya. Intinya ada dua yang berbahaya. Yang pertama itu gas rumah kaca. Paling gede adalah CO2. Gas karbon dioksida atau CO2 ini sebenarnya tidak beracun. Kita juga menghembuskan nafas juga keluar CO2. Tetapi kalau dia naik ke atmosfer, dia akan menimbulkan efek rumah kaca, menimbulkan pemanasan global. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Yang kedua, sebenarnya ada isu juga, yaitu pembakaran-pembakaran itu biasanya menghasilkan polusi atau asap, ya. Asap ini bisa berbahaya buat kesehatan. Mungkin sering baca di berita air quality index dan sebagainya gitu ya, AQI. Itu langit jadi tidak biru dan sebagainya. Itu disebabkan juga oleh zat lain, namanya particulate materials, bisa ozon, bisa sulfate oxide, nitrate oxide, SOx, NOx dan sebagainya. Nah, kalau kita cerita dari sisi pemanasan global, nah ini kita ngomong Indonesia aja ya. Indonesia itu ada, kalau kita bagi 4, yang pertama memang paling besar adalah pembangkitan listrik, ya. Itu cukup besar dari sisi CO2-nya. Tetapi dari sisi transportasi itu nomor 2. Ya, jadi ini cukup besar juga dan perlu kita sikapi. Nah, tapi yang menarik, khususnya untuk Jakarta ya, karena Jakarta yang polusi udaranya lagi parah gitu ya. Dan kita sudah melakukan penelitian, ternyata penyebab polusi udara di Jakarta nomor 1 itu adalah datang dari emisi gas buang kendaraan atau asap knalpot. Nah, jadi ini transportasi ini penyebab nomor 2 gas rumah kaca, pemanasan global, nomor 1 polusi udara, dampaknya kesehatan. Sebenarnya ada satu isu lagi, yaitu fiskal. Karena transportasi itu menggunakan BBM, hari ini Indonesia import 60% dari BBM. Kita spend kira-kira sekitar 15 billion dollars untuk import BBM, 250-an triliun secara rata-rata 5 tahun terakhir. Dan bukan hanya itu, kita juga mensubsidi BBM tadi dengan nilai sekitar 7-8 billion atau sekitar 119 triliun kira-kira. Jadi sudah beremisi, sudah berpolusi, kita import, kita juga subsidi. Dan tentunya subsidi ini jadinya adalah uang yang harusnya bisa kita pakai buat pendidikan, buat infrastruktur, buat perbaikan gizi dan sebagainya, kesehatan. Ini malah nggak bisa. Jadi ini isunya, kenapa ini penting? Nah, why change? Kenapa nggak kayak begini aja sih? Isunya adalah kita melihat adalah satu keniscayaan suatu negara itu makin dia tumbuh ekonominya, tentunya kita ingin ekonomi kita tumbuh. Makin dia bertumbuh, tentunya mobilitasnya akan naik. Mobilitasnya sendiri itu biasanya ditranslasikan menjadi pemilikan kendaraan bermotor. Nah, ini chart ya antara GDP dan juga antara kepemilikan mobil. Indonesia merah tuh di bawah nih, masih kecil. Oh sorry, dia merah di Indonesia. Jadi kita lihat nih, makin tinggi nanti GDP Indonesia, kemungkinan mobilnya makin banyak. Kalau kita nggak bertransisi, emisi CO2-nya akan meningkat, polusi udaranya juga bisa jadi memburuk, import BBM juga akan terus meningkat, subsidi BBM juga akan terus membengkak. Jadi oleh karena itu kita perlu bertransisi nih, kita perlu merdeka nih dari kendaraan-kendaraan yang hari ini berpolusi dan beremisi. Nah, apa ininya jawabannya sekarang? Sebenarnya tadi disampaikan oleh Mbak Citra, teknologinya udah ada sebenarnya. Tapi kata kuncinya yang mungkin saya mau sampaikan adalah bagaimana caranya kita bisa mengurangi pembakaran. When we talk about climate, when we talk about pollution, intinya adalah mengurangi pembakaran.
Karena pembakaran tadi akan mengeluarkan CO2, akan juga mengeluarkan polusi atau asap. Nah, apa sendiri teknologinya? Mungkin yang paling kelihatan ya, bagaimana caranya tadinya kendaraannya banyak menjadi lebih sedikit. Menggunakan kendaraan umum tentunya. Kalau di Jakarta kita cukup beruntung, udah kendaraan umumnya lumayan banyak lah ya. KRL itu udah pasti listrik. Dia tidak menggunakan pembakaran, menggunakan listrik ya, KRL. Bis juga tadinya mungkin bisa muat berapa puluh orang, ini akan menghemat jumlah kendaraan. Dan saat ini juga sudah mulai muncul teknologi-teknologi baru, yaitu motor dan mobil listrik. Motor dan mobil listrik ini teknologi yang sebenarnya bukan teknologi yang baru ya, sudah mulai dari bareng sebenarnya antara motor bakar sama motor listrik. Cuman dulu yang susah itu energi storage-nya. Dulu lebih gampang punya bensin, punya BBM atau solar daripada punya baterai. Baterainya teknologinya kurang bagus, jarak tempuhnya jadi rendah. Tapi secara mesin sebenarnya motor dan motor listrik itu jauh lebih efisien daripada motor bakar. Nanti kalau ada yang tertarik ngomong lebih detail bisa ngobrol sama saya. Kita bisa ini teman-teman yang di elektro atau teknik mesin bisa pikirkan. Dan ada fiturnya juga yang menarik adalah kalau direm bisa balik lagi jadi listrik. Beda sama motor bakar, kalau direm nggak mungkin balik lagi jadi bensin. Jadi teknologi-teknologi ini saat ini yang kita kembangkan, pemerintah lagi sangat berjuang untuk mendorong pemakaian ini dan harapan kita tentunya penggunaannya lebih baik lagi. Nanti saya akan jelaskan dari sisi Q&A, tapi terakhir my last thing adalah kita akan ngomong lebih banyak lagi juga di acara kita Indonesia International Sustainability Forum tanggal 5 dan 6 September. Kalau mau apply, ini silakan di sini. Terima kasih Mbak Citra, back to you. Terima kasih Pak Rahmat. We will talk more about that in the Q&A and panel session. Sekarang kita akan bicara mengenai clean fuel. Karena transportasi menjadi salah satu sektor yang menyumbang emisi terbesar di Indonesia, menggantinya dengan clean fuel adalah salah satu teknologi yang bisa diandalkan untuk bisa mengurangi emisi dan menjaga suhu bumi tetap berada di bawah 1,5 derajat Celcius kenaikannya. Kita akan dengarkan bagaimana hidrogen menjadi salah satu teknologi yang diandalkan sebagai salah satu sumber clean fuel, dan kita akan mendengarkannya dari seorang ahli yang sudah memiliki pengalaman lebih dari 14 tahun di bidang energi terbarukan, sudah menjadi manajer pengembangan bisnis atau business development untuk HDF Energy, sebuah perusahaan Prancis yang berdedikasi pada proyek-proyek hidrogen, dan kini menjabat sebagai Direktur for Asia. Kita sambut Mr. Matthew Gezi. Selamat sore, so nama saya Mathieu, saya tinggal di Jakarta, but I'm French, so I don't speak Bahasa, I'm not fluent in Bahasa yet. I will speak about hydrogen. Hydrogen is very versatile, so I will focus only on a few topics to be able to fit in 7 minutes. First, I will explain what we do for you to understand where I come from. I represent a company called HDF Energy, ADF in Bahasa. We are doing hydrogen projects only. Hydrogen can be used in many, many sectors: power, transport, heat. On my side, I will focus on the power application today. Here, this is a map of where we are present in Asia. My role is also to lead HDF in all Asia. The interesting fact for you today is that our headquarters for Asia is in Jakarta, not Singapore, not Bangkok, but Jakarta, because we believe that your country is the most important of the region for hydrogen project. And it's mainly driven by the geography, so I won't make a lecture on Indonesia, you know it well, but it's important to remember how complicated the geography can be in Indonesia and how challenging it is to develop infrastructure. Not only electricity, but transportation, obviously, healthcare. It's impacting all sectors, how the country can address equally people in Jakarta, but also people in Kupang,
in Wengapu, in Sumba, and so on. And we believe it's reflected a lot in power sector. Hydrogen can be a solution because hydrogen can be produced from anywhere. You just need Listric from renewable energy and air, water. With electricity and water and something called electrolyzer, the number 3 on the picture, you can produce hydrogen, and then you have the hydrogen fuel. So in our project, our purpose is to deliver stable electricity day and night by using renewable energies and hydrogen. That way we can deliver for PLN electricity again day and night in a stable manner, and we can tackle the downsides of renewable energies, which is intermittency. Solar and wind are great. It's affordable, it can be deployed anywhere, but it's intermittent. When you have sun, you have electricity. When you have clouds or it's night, you don't have electricity. So by combining renewable energies, hydrogen and batteries, we can commit to deliver in a stable manner electricity day and night. And that is a way for us to replace diesel genset in eastern Indonesia. Earlier I was talking about the challenges of addressing equally all islands of Indonesia. In power sector, it's reflected by the fact that it's expensive to address remote areas needs because you need to develop a dedicated infrastructure to bring the coal and gas, for example. While with renewable energies and hydrogen, we can produce it anywhere and we can be logistic free because we just need solar or wind and water. We are developing such projects worldwide, well, in Indonesia obviously, but also in France. France has many remote areas. Our first project is in French Guiana between Brazil and Suriname. We have projects also in Mexico, Namibia, Caribbean islands. What is unique about Indonesia is the amount of islands. You have, I think, about 17,000 islands. So the potential is unique worldwide with Philippines. So we are working hard to make some projects happen in eastern Indonesia. As you can see on this map, we are working on more than 20 projects with the support of ESDM and PLN, and also various international agencies like DFC. DFC is a development bank from USA. They support us through technical assistance, so they provide some funds to finance studies. We met many milestones with PLN, which is the most important partner in our project. As you know, if you want Listric, you need to pay bills to PLN, and it's the same all over the country. So we need PLN as a partner on our project, both as client and as investor. But also good progress with ESDM. We signed also various cooperation agreements which will lead to concrete projects in the future. My point is hydrogen sounds very innovative, but the progress out there, the political support is there also, and I believe that in the next 2 years we should see the first projects materializing. I talked about Listric application. Now I will explain how those power plants can be the first step toward an ecosystem to decarbonize more than the electrical grid. And again, you are an archipelago country, so I believe that the maritime sector offers a tremendous potential. Well, it seems complicated, it's not, but the purpose of this slide is to show that on the left side, you have the power plant, so what I just explained before, but on the right side, we also explain how the hydrogen produced from the power plant can address the port's needs. So you have a lot of islands, it means you have a lot of ports. The islands need to be interconnected in terms of transportation, hence you have a lot of ferries. Green hydrogen can be used as a green fuel to decarbonize those boats. And this can be sustainable by looking at sector coupling. It means developing both type of projects together, power and maritime. I will give you an example of NTT, where you can see in red the power plants that we have the ambition to develop for PLN.
And you can see also some ferries line owned either by ASDP or another SOE that we can decarbonize by mutualizing the usage of hydrogen. That is just a short picture of a small part of Indonesia between Maluku, Papua, Sulawesi, even in Sumatra and Java. The potential is really tremendous. So thank you everyone for your attention, and I will answer questions later. Thank you very much, Matthew. Oke teman-teman, saya akan cerita satu hal menarik. Ketika saya diminta untuk menjadi moderator acara ini, hanya mendapat kantornya, saya bilang iya. Ketika akhirnya saya lihat daftar pembicara awalnya, yang semuanya adalah laki-laki, akhirnya saya bilang, boleh nggak sebagai moderator saya request seorang perempuan untuk memberikan keberagaman di dalam diskusi panelnya. Dan FPCI said yes. Jadi sore hari ini kita akan mendengarkan seorang perempuan yang mengembangkan sebuah teknologi untuk Indonesia sebagai sebuah negara maritim. Kita akan dengarkan seorang ahli elektronika yang sekarang sedang mengembangkan elektronik propeller untuk boat. Kita sambut pendiri dan CEO Azura Indonesia, Nadia Nabila. Selamat sore semuanya. Saya banyak menghabiskan waktu di bawah permukaan laut karena menyelam. Pengalaman pertama saya saat menyelam adalah pengalaman yang paling tidak terlupakan. Karena pada saat itu ikan pari besar meluncur di atas kepala saya. Seakan menyambut saya dengan ramah di rumahnya. Sejak saat itu saya mencintai laut. Di 2020 saya mendirikan social enterprise Azura Indonesia dengan visi untuk berkontribusi ke laut Indonesia yang bersih dan berkelanjutan. Melalui apa? Melalui menyediakan teknologi hijau yang accessible untuk komunitas pesisir dan juga praktikal. Kebanyakan nelayan menghabiskan 60% dari pendapatan mereka hanya untuk membeli minyak. Contohnya di Bali, di mana headquarter kami berada. Nelayan-nelayan di Bali membutuhkan minimum 1,9 juta rupiah untuk membeli minyak. Itu belum termasuk maintenance dan biaya operasional lainnya. Di Indonesia ada kurang lebih sekitar 2 juta nelayan kecil atau small scale fishers. Yang mana mereka bersumbangsi terhadap 8 juta ton emisi per tahun. 2% dari total small scale fisher ada di Bali. Lalu di tahun 2018, sesuai dengan kapasitas saya sebagai engineer, saya memulai prototyping sebuah solusi. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, perkenalkan Mantawan, Azura Indonesia flagship product. Mantawan adalah electric propulsion system powered by a battery pack. Mesin keting-ting listrik ini bersumber pada baterai pack. Kami membuat ini in-house di Bali. Dengan menggunakan Mantawan, nelayan mempunyai 2 direct impact atau dampak langsung. Yang pertama adalah penurunan emisi sebesar 78% yang sangat tergantung bagaimana usernya mencharge energinya. Kalau menggunakan renewable energy akan menjadi 100% penurunan emisi. Lalu yang kedua adalah efisiensi cost per trip sebesar 70%. Ini adalah tampilan Mantawan yang sekarang. Kami mengadopsi beberapa teknologi sehingga Mantawan bisa mempunyai fungsi reverse atau mundur, speed booster, dan kami menggunakan RFID sebagai kuncinya. Penggunaan Mantawan tidak hanya terbatas pada open sea atau laut lepas. Penggunaan Mantawan di sungai oleh klien kami juga ada. Walaupun kebanyakan penggunaannya sekarang di laut lepas. Sejak 2020, kami baru berjualan sebanyak 28 unit yang beroperasi di 6 titik di Indonesia. Dan kami ada 1 lokasi di luar Indonesia di Kepulauan Fiji. Kami baru mulai, sangat baru. Di tahun ini kami meluncurkan program bernama Nelayan Lestari Program, yang mana
kami buat berdasarkan 3 objektif. Yang pertama, menaikkan adopsi EV di kawasan pesisir. Kedua, memberikan kapasitas building dan technical assistance ke komunitas. Yang ketiga, melakukan sustainability training sehingga nelayan-nelayan tersebut bisa menghasilkan quality tangkap yang lebih baik. Targetnya siapa? Apakah hanya nelayan? Oh enggak, target program ini tidak terbatas hanya untuk nelayan, tapi juga untuk seluruh keluarganya. Untuk bapak-bapak, kami ingin memberikan pengetahuan tentang basic EV sehingga mereka mempunyai kepercayaan diri untuk melakukan transisi. Dan juga menghidupkan kembali tradisi-tradisi pemancingan yang sustainable yang memang sudah kita punya dari zaman nenek moyang kita yang pelaut. Lalu ada anak mudanya. Kami mau melatih anak-anak mudanya menjadi teknisi dasar EV, sehingga mereka bisa mengambil peran penting dalam ekosistem dan transisi EV. Dan juga ada ibu-ibunya. Ibu-ibunya akan kami beri pemahaman tentang energi manajemen dan juga kewirausahaan hijau, sehingga mereka juga berkontribusi di ekosistem, terutama melalui battery swap center. Untuk merangkum impact dari nelayan lestari, dengan menurunkan cost per trip mereka, sama dengan memberikan peluang untuk menghidupkan keluarga nelayan menjadi lebih baik dan menurunkan emisi sebesar 60.000 ton per tahun per individu. How can we collaborate? Azura Indonesia cannot do it alone, and we need a partner, and we are looking a partner. Because together we can replicate this movement and expand its impact across Indonesia. Sebagai negara archipelago terbesar di dunia, kita bisa kok improve kehidupan nelayan kita dan juga menjaga laut dengan cara yang praktikal. Saya Nadia Nabila, CEO, Founder, and Engineer di Azura Indonesia. Bersama tim kecil saya, kita sudah mendapatkan support dari berbagai macam organisasi. Organisasi donor, global partner, clients, dan juga memenangkan beberapa kompetisi. Sekarang adalah saatnya untuk kita menjaga laut dan kehidupan di dalamnya. Karena ocean has look after us and provide us with life. Thank you. Thank you, Nadia. Saya pernah naik kapal diseterin langsung sama Nadia di Serangan, Bali. Kalau teman-teman main ke Bali, please come to her station there. Oke, terakhir kita akan melihat bagaimana teknologi-teknologi ini bisa menjadi solusi yang komprehensif untuk Indonesia dan bagaimana transisi energi di Indonesia bisa dipercepat dengan solusi-solusi teknologi tersebut. Rekan saya akan menjelaskan bagaimana semuanya bisa bergabung menjadi satu, mana teknologi yang baik untuk kita, mana yang perlu dilihat secara lebih seksama, dan kita panggilkan Mas Putra Adiguna dari Energy Shift Institute. That was a bit faster. Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah ngelihat 3 presentasi yang sangat menarik, dimulai dari Pak Rahmat ngomongin kendaraan listrik, terus kemudian Pak Matthew ngomongin hidrogen, dan kemudian Mbak Nadia ngomongin hal yang tidak kalah penting, ngomongin aplikasi penggunaan listrik untuk kapal-kapal kecil. Tapi dari 3 pembicaraan ini kita bisa ingat bahwa ternyata ada skala yang berbeda-beda dalam transisi energi. Ada skala besar banget, ada skala medium, dan ada skala yang sangat kecil. Dan saya punya tugas yang agak-agak tidak mudah, tapi saya coba dalam 7 menit, adalah memberikan gambaran di tengah sedemikian banyaknya opsi teknologi. Dari pagi sudah banyak berbicara mengenai untuk bertransisi kita perlu A, perlu B, perlu C, dan tentunya banyak teman-teman di sini bertanya-tanya, terus dari sedemikian banyaknya, sebenarnya kita mesti kemana? Kita akan coba kupas dalam 6 menit ke depan, tapi saya harap bahwa yang saya jelaskan memberikan teman-teman kerangka berpikir untuk bagaimana memahami opsi-opsi teknologi yang ada. Jadi lebih banyak pertanyaan daripada jawaban.
Ketika kita berbicara transisi, opsinya tadi banyak, sudah dibaca. Ada nuklir, ada electric vehicle, ada ini, ada itu, dan sebagainya. Tetapi apapun opsinya, harga tetap menjadi pertimbangan utama. Teman-teman yang datang ke sini bawa kendaraan, beli bensin, misalnya harganya 10.000 gitu, mau nggak bayar bensin 20.000? Mau nggak bayar bensin 40.000? Kita semua di sini adalah orang-orang yang committed berbicara climate. Tetapi kita semua juga punya pertimbangan-pertimbangan lain, sehingga faktor keekonomian tetap menjadi hal penting. Jadi di dalam melihat teknologi, opsi-opsi yang ada, kita penting untuk melihat seberapa ekonomis sih situasinya dan jalannya ke depan seperti apa. Ini grafik agak ribet, tapi kita mulai dari tengah. Yang warnanya biru berarti biaya untuk Anda bertransisi itu sebenarnya murah. Bahkan bisa jadi lebih murah. Salah satu contohnya kendaraan listrik. Kendaraan listrik kalau dihitung secara lifetime dari kepemilikan itu bisa lebih murah daripada kendaraan biasa. Nah, yang warna merah berarti lebih mahal. Nah, jadi di dalam cara ilmuwan dunia melihat transisi itu, mereka mengelompokkan apa aja sih teknologi yang ada di dunia, mana sih yang penting untuk melakukan emission reduction? Nah, ini bisa dilihat dari ukuran dari grafiknya. Barnya semakin besar berarti potensi reducing emission itu besar. Tapi perhatikan warnanya. Karena banyak opsi-opsi yang ternyata banyak warna birunya. Contohnya wind energy, solar energy, dan sebagainya. Atau kalau di transportasi ada kendaraan listrik, e-bikes, dan sebagainya. Nah, ini adalah kerangka penting bahwa dalam bertransisi kita perlu melihat mana yang paling promising secara biaya. Terutama kalau kita emerging market yang tingkat keekonomiannya lebih sensitif. Nah, tapi gimana kalau yang warna merah? Jawaban saya boleh-boleh saja kalau ada uangnya, kalau ada investornya, dan kalau aplikasinya pas silahkan. Tetapi belum tentu hal itu akan bisa bergerak lebih cepat dibandingkan yang biru. Jadi ini adalah berbagai opsi teknologi yang ada, nanti grafiknya bisa dilihat, dan kenapa banyak sekali berbicara transisi itu terfokus kepada apa yang technologically paling kompetitif juga secara cost. Indonesia memang punya konteks yang agak unik, cepat aja. Ini adalah listrik paling murah di setiap negara, warna biru berarti angin, kuning berarti surya, hitam berarti batu bara. Nah, kita masih memiliki tantangan itu. Jadi ketika dunia memiliki biaya-biaya listrik yang menurun di banyak teknologi, kita sayangnya hari ini masih harus berkompetisi dengan batu bara. Tapi nggak apa-apa, itulah tantangan kita dan harapannya ke depannya akan lebih baik di dalam kebijakan juga. Nah, saya hanya punya 3 tips sederhana dalam teman-teman memperhatikan teknologi dan transisi. Pertama, selalu start with science. Kapanpun orang berbicara ini bisa menurunkan emisi, selalu tanya gini, berapa banyak dan secara lifetime-nya berapa tahun, jadi jelaskan ke kita secara scientific. Karena kalau kita nggak ngomong secara science, kita nggak punya basis pembicaraan yang sama. Kedua adalah biaya dan alternatifnya seperti apa. Selalu bertanya, tadi di grafik tadi, di dalam opsi-opsi yang ada, jangan terlalu cepat bilang, saya mau pilih A. Tanya dulu, berapa harganya? Terus, oh harganya sekian, masih mahal. Oke, nggak apa-apa. Tapi proyeksi penurunannya akan seperti apa? Karena hal ini penting untuk kita memahami. Karena kalau enggak, kita akan mudah sekali terjebak ke dalam terlalu banyak opsi yang lain. Poin ketiga adalah kira-kira kapan sih dia bisa affordable? Memang ada exception-nya, saya nggak akan jelasin kalau mau ekspor dan sebagainya. Misalnya Anda punya produk tertentu mau diekspor ke Jepang, ya nggak apa-apa, orang Jepang mungkin lebih kaya dan sebagainya. Tetapi poinnya adalah 3 poin ini penting untuk teman-teman pahamin dalam kita menentukan arah bertransisi ke depan. Poin keempat, tidak kalah penting dan ini jarang dibahas. Di dalam sebuah transisi, kita tengah bergerak dari titik A ke titik B. Bayangkan 100 tahun terakhir sudah ada industri-industri yang sudah mencari uang dan beruntung di dalam titik A. Jadi ketika kita mau bergeser, jangan berpikir kita hidup dalam kevakuman. Akan banyak perang narasi, akan banyak opini-opini yang bergerak di dalam ranah publik. Nah, untuk teman-teman yang di sini, pesan saya seperti ini. Pahami secara sains, terbiasa bertanya berapa cost-nya. Jangan mau, oh ini seperti ini, harus begini, jangan seperti itu. Jadi apalagi teman-teman yang masih di kampus, belajarlah untuk berpikir lebih kritis. Jadi selalu akan ada the motive of the stakeholder at play.
Slide terakhir saya sebenarnya untuk menjelaskan bahwa teknologi itu sebenarnya tidak necessarily A, B, atau C. Bisa A dan B. Bisa aja kan mobil listrik plus listrik untuk nelayan. Bisa juga hidrogen plus kendaraan surya dan sebagainya. Tetapi penting untuk negara seperti kita memiliki skala prioritas. Karena kita nggak bisa semuanya pengen. Karena anggaran kita juga ada batasnya, perhatian kita juga ada batasnya. Mudah-mudahan pesan dari saya bisa memberi kerangka berpikir teman-teman ada di sini untuk memahami bahwa jalan transisi ke depan banyak opsinya, tapi kita juga harus pandai-pandai memilah seperti apa sih opsi-opsi itu yang paling penting untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk semua panelis kita pada sore hari ini. Berikutnya kita akan mengundang semuanya naik ke atas panggung untuk berbincang lebih jauh. Pak Rahmat Kaimuddin, Matthew Geze, Nadia Nabila, and Mas Putra Adiguna. Please come forward and take your seat. Oke, kita mulai dari Pak Rahmat. Pak Rahmat, ini pertanyaan mengenai insentif dan progres adopsi kendaraan listrik ya Pak ya. Saya pernah melempar sebuah wacana di Twitter mengenai insentif yang diperlukan untuk kita melakukan perubahan gaya hidup, dan pertanyaannya adalah kenapa sih sesuatu yang benar itu harus diberikan insentif? Does it work in terms of EV right now? Ya, pada prinsipnya sebenarnya kadang-kadang di salah satu tool pemerintah itu adalah fiskal insentif kan. Bisa insentif, bisa disinsentif. Dalam hal kadang-kadang kita kasih contoh cukai rokok, cukai alkohol. Kita kasih lebih mahal karena kita nggak pengen orang gitu menggunakannya. Tapi bisa juga kita kasih insentif karena pengen orang menggunakannya. Nah, kendaraan listrik itu mungkin bisa dianggap seperti itu ya. Karena tadi dia nggak pakai subsidi BBM, dia nggak berpolusi dan sebagainya. Apakah sekarang sukses? Mungkin kalau boleh sih. Saya ada slide ini, kalau teman-teman di sana bisa naikin slide saya nomor 10, bahwa dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya ini naik terus penggunaannya. Jadi saya ingat saya 2021 pengguna mobil listrik itu 1.800. Saya track karena waktu itu saya termasuk yang pertama, termasuk yang 1.800 itu. 2022 penjualannya naik menjadi 12.000. 2023 menjadi 17.000 dan mungkin tahun ini bisa sampai 14-15.000, bukan slide yang sebelumnya. Ya. Tapi ini ya slide-nya itu ada naik penjualannya cukup signifikan ya. Ini both hybrid maupun electric vehicle. Mungkin tadi karena ada slide yang sudah muncul, sekalian saya tunjukin juga deh. Next please. Salah satu isunya memang adalah pilihan ya. Jadi ini adalah pilihan-pilihan mobil listrik yang saat ini ada di Indonesia. Kalau kita ke Gias ya bulan Juli. Dulu mobil listrik di Indonesia cuma ada 2. Wuling REV harganya 200-an juta. Kemudian Ioniq 5 harganya 700-800 juta. Sekarang di setiap level sudah ada. Jadi termasuk udah ada yang beberapa yang 7-seater dan sebagainya. Jadi sekarang rata-rata harganya antara 300 sampai 500 juta cukup banyak. Ya, jadi itu contoh-contoh insentifnya, pilihannya makin banyak. Mungkin kita lihat di 2024-2005 hasilnya yang lebih angkanya lebih konkret ya. Okay. Tapi Pak Rahmat ya, if you don't mind me saying gitu, katanya kalau subsidi EV itu mensubsidi orang kaya. Is it true in your opinion? Karena sebenarnya EV itu bukan subsidi. Jadi subsidi itu memang benar. Subsidi secara umum itu tujuannya adalah membuat suatu affordability ya. Membuat suatu masyarakat bisa mempunyai daya beli yang lebih. EV ini sebenarnya untuk mengatasi externality. Nah, ini program pemerintah. Jadi sama mungkin kadang-kadang saya juga kasih contoh. Kita mau mendorong suatu behavior. Makanya kita berikan dia suatu insentif. Contoh yang paling jelas tadi cukai. Kita nggak mau, kita naikin. Kalau kebalikannya, misalnya di sini mungkin banyak penerima LPDP atau orang yang mau daftar LPDP. Apakah orang daftar LPDP ditanya dia orang kaya apa enggak? Enggak. Tapi kalau dia pintar, dia bisa diterima di fakultas-fakultas yang top di luar negeri, kita berikan dia
bantuan gitu kan, program gitu. Sama dengan EV ini. Jadi untuk pertama, karena memang isu EV itu adalah begini. Dia kendaraannya baru, nggak familiar, ya. Harganya lebih tinggi karena baterainya lebih mahal. Jadi bebannya itu adalah di pembeli. Benefitnya dinikmati oleh semua orang. Tidak beremisi, dinikmati semua orang. Tidak menggunakan subsidi BBM, dinikmati semua orang. Alangkah wajarnya jika saving yang mereka buat, positive externality yang mereka buat itu, kita reward. Sampai kapan ya? Mungkin nanti sampai kita mencapai economic of scale. Jadi bukan, filosofinya bukan masalah itu ya. Subsidi BBM adalah yang mungkin tidak tepat sasaran. Karena makin besar kita subsidi barang, makin banyak mobilnya, makin besar mobilnya, makin banyak dia pakai subsidi BBM. Jadi itu ini ya kira-kira yang bisa kita sampaikan. Oke, Pak Rahmat. Saya melihat Mas Putra membuat wajah yang agak gimana gitu ya. Is it true bahwa subsidizing EV dan mendorong pengembangan EV di Indonesia itu like the correct way of doing transition? Kalau kita disiplin hanya mau melihat sektor transportnya, di Indonesia yang tidak punya minyak seperti tadi Pak Rahmat bilang, kita tidak punya jalan lain. Transisi melalui elektrifikasi, makanya tadi kita sempat ada omongannya, electrify everything itu penting. Karena gini, untuk teman-teman yang mungkin bukan engineering nih, dari 100% unit energi yang kita masukkan ke tangki bensin, itu yang jadi bahan bakar menggerak itu paling cuma 20-30%. Dan ini penting, Anda bayangkan kalau kita impor minyak sekian juta barel, sebenarnya cuma 30% yang jadi energi, buat apa? Sehingga transisi menuju ke kendaraan listrik itu penting. Poin tambahan adalah begini, orang akan bilang, tapi kan bukankah kita masih banyak PLTU? Saya jawab aja ke situ ya. Jawaban saya adalah, electric vehicle adalah transitional policy. Kalau kita tunggu bersih dulu 2040, ya nanti kendaraan kita tipikal itu 12-18 tahun di jalanan. So the sooner the better, sambil kita berjalan kita bertransisi. Nah masalah keadilan memang penting karena nanti di situ akan orang bilang, oh roda 2 harus disubsidi juga dan harus diberi insentif. Sehingga memang akan ada balancing act antara golongan masyarakat yang lebih merakyat dengan yang mungkin lebih mampu. Itu aja sih, makasih. Oke. Good point. Memang kita sering lihat ya meme kendaraan listrik tapi dicasnya dengan PLTU, which is also true bahwa kita juga perlu membersihkan sumber listrik yang kita pakai sembari berjalan. Right. I'll go to Matthew because we talk about clean fuels, right? If we see about the hydrogen development in Indonesia, I think it's really early, and how do you say we can progress faster with that hydrogen and in what application? I think it's also important to tell the audience how can we benefit from hydrogen. Well, thank you for the question. It's very early, yes and no. Depends of the sector we want to address. We were talking about subsidies and oil. When you look at Eastern Indonesia and how electricity is produced today, it's mainly dependent on diesel genset. So oil, it's imported, it's expensive. If we switch to renewable energies and hydrogen, we would save, when I say we, the government, the population, we would save something like 30-35% of the cost. So we don't need subsidies on that aspect. We will bring savings to the government. So those projects can happen right now. The technology is mature. The projects we are working on, for example, can start construction next year if there is a political will to make it happen quickly. So that is a first part of the answer, a positive answer. Then when you look at other sectors like petrochemical, chemical, refineries, they are heavy consumer of hydrogen. I will mention names which are famous. When you look at Pertamina refineries, Pupuk in fertilizer, they need hydrogen as a feedstock. Today they produce the hydrogen from gas mainly. That is very affordable and much more affordable than producing green hydrogen. So it's a huge potential for Pertamina and Pupuk. However, when it will happen, that I don't know. When it will be more affordable maybe, or when there will be subsidies for green hydrogen for those applications. My view is that we need to start where it makes sense today without subsidies, in Listrik in Eastern Indonesia. Then we have a learning curve. We reduce the cost.
and we can address the petrochemical and chemical sector. And last but not least, we have the mobility application where the needs for hydrogen can be massive, especially in maritime, and you have thousands and thousands of vessels in Indonesia. Okay, so correct me if I'm wrong. So the first, to make sense of the use of hydrogen for now is go to the electricity first, and then industry, and then mobility, right? And if we talk about the cost of production for hydrogen, because Mr. Putra also mentioned several times that cost is a very important thing to consider in energy transition. So how to make sense of this in a short or medium term in Indonesia? For me, the cost is a question of context again, whether you want to produce it in, for Listrik, for example, whether you want to use it as a storage for electricity in Java or in an island in Maluku, the perception of the cost will be different. It's like the house market, whether you want to buy a house in Kuningan or the countryside of Papua, the perception of what is affordable or expensive will be different. It's exactly the same for the power plants. What is affordable in Eastern Indonesia will be considered as very expensive in Sumatra or Java, because in Java, Sumatra, you have, it was in the slide earlier, you have giant coal power plants which are very affordable today. So my point is we need to start where the cost of electricity is high, in remote areas, to have the learning curve, to create a market, to reduce the cost, and then step by step to address Sumatra, Java needs. Maybe someday there will be also a cost on the carbon which will be produced by the coal and gas power plant, and that will be a way to make it to make green hydrogen more affordable. Yeah. Right, because about hydrogen, all the things that I hear is that it's expensive, it's not easily to be replicated in different locations. So I guess considering the cost of electricity in different locations will be factored in to make it then more commercially available later on, right? Okay, thank you, Matthew. I'll go to Nadia. I think the audience are impressed with your presentation. Yeah. I will switch to Indonesian. Oke, kalau kita bicara mengenai penggunaan electric boat ya, khususnya untuk small scale fisheries, ini kan sebuah teknologi yang baru ya. Gimana sih penerimaan nelayan khususnya yang sudah pernah berinteraksi dengan Azura Indonesia about new technology? Apakah mereka punya keraguan, pertanyaan? Terima kasih Mbak Citra. Awal-awal saya ingat ya 2020 belusukan nih sendiri, saya teknisi, jadi cuma bertiga belusukan bahwa ini nelayannya kayak side eye saya. Apaan nih gitu kan. Cobain deh Pak. Begitu dia cobain, they come back to me with a very big smile. Mbak nggak berisik ya? Gitu. Itu yang selalu. First impression-nya selalu responnya adalah nggak berisik ya gitu ya. Terus my team growing, kita connected sama beberapa kelompok nelayan. Jadi sejauh ini kami sudah keliling ke kurang lebih 30 kelompok nelayan khusus di Bali. Kita memperkenalkan ini ke lebih dari 150 nelayan di Bali. Ada beberapa nelayan ketika saya bawa, emang bisa Mbak? Maksudnya emang bisa dorong kapal gitu kan. Cobain Pak, dia gas, langsung gaspol, it's nose up, boom, jalan. Oh kenceng juga ya, gitu. Jadi responnya kurang lebih sejauh ini positif. Tapi ada beberapa respon yang memang masukan seperti Mbak kita minta dong baterainya lebih lama, Mbak kita minta model ini, itu pasti ada. Tapi overall akhirnya nelayan ini melek bahwa teknologi terbarukan ini bisa mereka nikmatin and in practical ways gitu. Oke, kalau di kasus EV biasanya orang punya range anxiety ya. Mereka takut kalau misalnya tiba-tiba habis tuh baterainya di tengah jalan. Apakah ini juga terjadi untuk e-boat? Iya pasti, karena behaviornya kan sama. Untuk shifting ke sana mereka selalu bertanya, Mbak ini kalau habis gimana? Bapak kalau habis biasanya gimana? Saya bawa 2 jerigen minyak, sama Bapak bawa 2 baterai pack aja. Oh gitu. Jadi sebenarnya ketika saya mendesain ini ada beberapa
product design dan process thinking yang saya tidak mau merubah behaviornya terlalu banyak karena akan menjadi wall tersendiri untuk adoption. Kenapa saya sediakan battery pack? Karena sudah puluhan tahun nelayan itu selalu bawa jerigen minyak ke kapal. Kalau saya hilangkan itu, there's gonna be the biggest problem gitu untuk user behaviornya, transisinya. Gitu kurang lebih. Jadi supaya perubahan perilakunya tidak terlalu signifikan ya. Betul. Dilihat dari Now ketika nelayan udah menggunakan ini ya, apa sih problem yang paling sering muncul dari mereka? This is a good technology but I believe there are also challenges in using it. Pasti. Yang paling challenges adalah saya tidak bisa menurunkan harga produksi. Walaupun di Indonesia ada 2 juta nelayan, tapi yang order ke saya masih sedikit. Dan saya berhubungan dengan vendor atau supplier masih dalam kuantitas yang sedikit. It's just business as usual. Pak Rahmat paham lah gitu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah bahan baku baterai. Baterai yang kami buat itu desain kami. Dalam artian hitungan panjang, lebar dan segala macam. Tapi bahan bakunya masih berada di luar. Sehingga that's additional cost as well. Gitu. Itu sih yang paling. Dan yang ketiga Mbak, menemukan sweet spot. Karena saya menggarisbawahi practicality. We can create battery that lasts longer 10 hours. But impact-nya, berat baterainya bisa 100 kilo. Harganya juga pasti naik signifikan. Pasti mahal. Jadi menemukan sweet spot-nya itu. Jadi tiga hal itu sih Mbak Citra kurang lebih. Thank you very much Nadia. Mas Putra, I will go back to the transition cost and ideas lah ya. Tadi ada satu hal menarik mengenai always believe in science, selalu percayalah dengan sains gitu ya. Tapi di luar sana untuk orang-orang yang awam terhadap teknologi atau sains banyak juga loh communicator yang jago menggunakan data-data gitu ya untuk menjelaskan semuanya itu. How the government can differ, gimana orang kayak kita bisa membedakan mana yang it's true science atau cuman cherry picking data tertentu untuk transisi energi. Aku rasa ini PR kolektif sama-sama ya untuk teman-teman yang semua yang ada di ruangan ini, teman-teman akademisi dan juga tidak hanya pada pemerintah. Kalau kita berbicara sains, memang harus kembali ke dalam figur-figur atau institusi-institusi yang bisa kita bisa percaya. Sehingga memang penting bahwa harus ada institusi yang kuat tadi. Jadi ketika institusi A berbicara A, omongannya bisa dipercaya. Atau kalau orang ini berbicara B, omongannya bisa dipercaya. Jadi tetapi kembali lagi bahwa teman-teman di sini, gini, science communication can get very dry very fast. We know that, right? I mean, it's very difficult also. Mulai kita ngomong ton per CO2e gitu, itu udah shutdown gitu kan. Sehingga memang ada PR kita secara bersama-sama dan terutama teman-teman yang muda-muda ini yang lebih pandai sebenarnya daripada kita-kita nih yang mungkin di depan ya untuk menerjemahkan kompleks idea ke dalam hal-hal yang sangat sederhana. Dan saya rasa ini kerjasama sih ya, jadi bukan hanya PR 1-2 institusi aja. Itu sih mungkin Mbak. Dan sebenarnya kalau dari perspektif personal ya, kita bicara sains orang mungkin bosen dan ya nggak mau lah mendengarkan. Ketika kita bicara teknologi sudah ada barangnya yang memang bisa untuk mengatasi krisis iklim, baru kemudian kita tertarik untuk membicarakannya. Jadi dalam konsep Indonesia bener nggak sih kita harus punya barangnya, kebijakannya, apa sih prototipenya dulu baru orang kemudian this is the technology that can save us from the climate crisis. No science needed. Mungkin dan Pak Rahmat bisa melengkapi nih Pak ya, karena Bapak sering jualan kendaraan listrik nih, kebayang nih ya kompleksitas psikologi masyarakat. Karena sejujurnya gini lah, apakah masyarakat Indonesia memutuskan beli kendaraan listrik entirely for climate? Let's be honest, enggak. Ya kan, sehingga kita harus bisa melihat apa sih dari moversnya mereka itu secara psikologi apa, dan kadang-kadang tren misalnya, tren apa following up the trend dan sebagainya, sehingga memang tidak necessarily kita akan fall back ke dalam science all the time. Tetapi kenapa slide saya tadi itu saya rasa penting untuk dipaparkan, karena kita tuh hari ini kan bercampur nih antara well educated yang kita bermacam-macam latar belakang ya. Karena kalau kita mulai masuk ke dalam industrial investment, kita harus kembali ke science. Tapi nanti kalau berbicara konsumen dan sebagainya tentunya psikologinya jauh lebih berbeda. Thank you Mas Putra. Saya akan membuka floor untuk pertanyaan dari audiens. Untuk bertanya teman-teman silakan langsung line up di mic yang ada di aisle. Kemudian saya akan meminta teman-teman untuk menyebutkan nama, asal organisasi atau asal wilayah dan mengajukan pertanyaannya jika bisa dalam 2-3 kalimat ya dan ditujukan untuk siapa.
Oke, we go ladies first ya. Oke. Oke, silakan. Tes, oh ya. Saya Mari. Mari. Ya. Oke. Recent graduate dari University of Indonesia, Faculty of Economics and Business. Saya mau tanya untuk Pak Rahmat ya. Pertama, kan tadi Bapak bilang makin banyak mobilnya, makin banyak subsidi BBM yang harusnya bisa digunakan untuk subsidi kesehatan dan lain-lain. Lalu Bapak juga meng-highlight EV. Tadi sempat disinggung juga EV. My note, saya mau tanya, daripada subsidi EV, apakah Menteri atau Badan Kebijakan, Badan Polisi di Indo pernah mempertimbangkan untuk meniru Lebih dekat ke mic boleh? Apakah pernah meniru kebijakan seperti yang Singapura lakukan, yaitu kalau di Singapura untuk punya kendaraan mobil itu butuh license yang bisa dikatakan mahal, makanya mereka lebih memilih untuk naik transportasi umum. Lalu juga maksimal umur kendaraan adalah 10 tahun. Kalau di sini kan komparasinya ada mobil bekas, jadi jelas harga EV yang masih tinggi sekarang akan kurang kompetitif ya? Oke. Jualannya. Boleh satu pertanyaan dulu, Mari? Iya. Oke, terima kasih. Ya, apakah itu pernah dipertimbangkan dan apakah mungkin karena ada kepentingan dengan industri otomotif seperti halnya dengan industri rokok, yaitu sama-sama di satu sisi membuka investasi, memajukan ekonomi dan menambah lapangan pekerjaan. Jadi kan ini bisa dikatakan dilema. Jadi Badan Ekonomi Indonesia ini mana menurut Badan Ekonomi Indonesia yang lebih utama, mendapat investasi masuk dan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya, atau target teknologi dekarbonisasi yang hari ini menjadi tema? Iya. Oke, that's all. Terima kasih ya Maria. Thank you very much. Saya tampung dulu pertanyaannya dari sebelah kiri saya, silakan. Ya, terima kasih Mbak Citra. Mungkin saya langsung saja perkenalkan, nama saya Fadil dari kampus Institut Teknologi Bandung. Jadi di sini saya ingin menanyakan kepada Pak Putra, Pak. Kebetulan saya sekarang sedang melakukan studi penelitian tentang perencanaan transisi energi menggunakan metode marginal abatement cost curve, Pak. Dan itu kan relate dengan apa yang Bapak jelaskan tadi mengenai sektor-sektor yang akan dianalisis, mulai dari renewable energy, dan saya mau pakai 2 skenario Pak, RE sama efisiensi energi. Nah, tadi cerita sama Pak Fabi sebelum di pertemuan pertama tadi, bahwa untuk metode MACC sendiri sebenarnya kan tidak bisa menjadikan patokan, seperti itu kan Pak. Karena mungkin ada metode lain yang bisa digunakan untuk melengkapi hal tersebut. Nah, mungkin pertanyaan dari saya, langsung ke Pak Putra, approach apa yang harus saya lakukan Pak? Karena kan saya sudah melakukan dari segi teknis, sudah dari segi lingkungan, dari segi penurunan emisi, dan sudah dari segi ekonomis. Nah, pendekatan apa lagi yang harus saya lakukan untuk melengkapi perencanaan transisi energi saya tersebut Pak? Terima kasih. Terima kasih Fadil. 2 pertanyaan dulu ya teman-teman ya, supaya nggak lupa. Pak Rahmat, pertanyaannya dari Mari tadi, insentif dan disinsentif ya kalau saya nangkap. Which one is more effective for Indonesia? Terima kasih. Jadi tadi ditanya juga kenapa sih kita nggak kayak Singapura aja ya, bikin mobil susah mahal gitu kira-kira. Dan penting mana lapangan pekerjaan atau dekarbonisasi? Kira-kira itu ya Mbak Mari ya. Mungkin bisa saya sampaikan seperti ini. Kalau soal yang pertama, yang kedua dulu, penting mana jobs or dekarbonisasi? Dua-duanya harus jalan. Karena Indonesia negara berkembang, kita semua tentunya butuh pekerjaan, dan kita harus lihat kita mulai dari mana. Hari ini Indonesia itu sektor otomotifnya penting terhadap ekonomi. Mempekerjakan 1,5 juta labor gitu ya. GDP-nya cukup banyak. Nah, cuman berarti kita nggak bisa menghilangkan ini begitu saja gitu. Tapi kalau mau hilang yang beremisi nih, yang pakai penggunaan BBM-nya tinggi, berarti harus ada gantinya, ya. Kita nggak bisa nanti masyarakat kita pakai kendaraan listrik, tapi barangnya dibeli dari luar negeri, kita kehilangan manufacturing jobs. Itu makanya di pemerintah kita nggak hanya bilang kasih insentif untuk masyarakat aja kan untuk beli, kita juga memberikan banyak insentif
untuk supaya manufakturnya dibuat di Indonesia. Nah itu yang penting. Dekarbonisasi penting, tapi juga ini juga ya, ibaratnya kalau kita nggak bisa makan, ya percuma juga dekarbonisasi gitu. Karena climate crisisnya mungkin masih happen 30 tahun lagi, 50 tahun lagi, tapi we get the it now. Nah kenapa kita nggak ikut Singapura? Karena sama juga, kita negara yang hari ini masih butuh transportasi yang affordable. Nah hari ini kalau misalnya kita membuat ini mahal, ibaratnya kita buat policy yang hanya elitis gitu, hanya orang kaya nanti yang bisa punya mobil dan sebagainya. Ini yang perlu kita bayangkan ya, menurut kita hari ini kita mau transisikan semuanya bisa affordable, tapi kalau bisa menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Mungkin itu. Ya, dan transportasi publik juga belum tersedia secara merata ya? Ya, transportasi publik tentunya juga kita perlu buat. Ya tadi kalau kita terkendala 120 triliun kita saat ini bakar gitu ya. Untuk subsidi energi. Untuk subsidi energi, BBM saja ya kita berarti butuh juga tarik sedikit ini untuk kita kembangkan transportasi publik. Terima kasih Pak Rahmat. Mas Putra, pertanyaannya ini soal variabel untuk pemodelan transisi energi. So which variable Fadil harus consider lagi nih untuk membuat rekomendasi yang bagus? Saran saya adalah untuk lebih fokus ya. Maksudnya begini, pilihlah sebuah region tertentu. Saya rasa variabel yang Mas gunakan mungkin sudah cukup tepat. Cuma gini, kalau membandingkan transisi energi purely dari cost, realitanya adalah stumbling blocknya tuh jauh lebih banyak dari itu. Misalnya, oke, hari ini kita mau membangun PLTS, oke. Realitanya adalah stumbling blocknya itu bukan hanya cost. Ada sunk cost yang sudah dikeluarkan oleh misalnya BUMN kita, PLN. Atau ada infrastruktur lain yang juga harus dikeluarkan. Jadi memang saya rasa dalam pemodelan transisi energi, it can get very complex very fast. Jadi tergantung dari resource yang Mas Fadli miliki, saran saya adalah justru untuk fokus pada sesuatu yang lebih narrow dulu. Karena kalau tidak, kadang-kadang terlalu ambisius kita dalam mencoba memodelkan itu menjadi malah irrelevant. Karena terlalu kompleks, karena hanya untuk ngomongin satu sektor aja, subsektor aja, kendaraan listrik. On paper ini perfect. Tapi mencoba melakukan itu kompleksitas political ekonominya susah sekali. Sehingga breaking down di dalam, tadi kan enak aja kan kalau saya bilang, oh ini ada 20 solusi gitu kan. Coba modelin semua gitu. Kalau Mas pengen lebih fokus, saya sarankan breakdown itu pada geographical area tertentu. Sehingga di sana bisa di-identify mana sih yang sebenarnya doable, mana yang sebenarnya on paper aja teoretik. Itu dulu sih mungkin jawaban saya, makasih. Iya, semakin overthinking semakin kompleks. Ya. Boleh nanggepin nggak? Just a short statement ya. Short statement. Oke. Pak, jadi ESDM itu kan pernah di EBTK itu kan tahun 2021 itu kan analisis terhadap region. Jadi ada Riau, Sumatera Barat, Jambi sama Nusa Tenggara Timur gitu Pak. Apakah memang tidak bisa dibuat agregat secara keseluruhan Indonesia atau memang harus per region gitu Pak? Kita bahas offline Mas. Saya rasa itu bisa, tetapi pertanyaan kita adalah menurut saya pribadi ya, we don't need more roadmaps. What we need is an executable roadmap for the next 3 to 5 years. Jadi kita juga jangan terlalu terhibur tuh kita punya roadmap 30 tahun, 40 tahun. Udahlah, roadmap 2 tahun ke depan aja. Saya rasa itu lebih penting. Kita bahas aja nanti habis sesi ini. Makasih Mas. Dan meyakinkan pengambil kebijakan untuk mengeksekusi roadmapnya itu Mas, PR-nya. Oke, I will take another 2 to 3 questions dari yang sini dulu ya. Sebelah kanan saya, silakan. Nama, organisasi atau dari asal. Pertanyaannya kalau bisa 2-3 kalimat. Thank you. Okay. Good afternoon, everyone. My name is Latisha, and I'm a student from Institut Teknologi Bandung. I would like to ask a question specifically to Mr. Matthew regarding green hydrogen. So, from what I have known, after the production of green hydrogen, as it is in a state of gas, hydrogen is best transported within a pipeline. So, since Indonesia is an archipelagic country, are there any challenges regarding the transportation of green hydrogen products in this country? And I would also like to know your point of view regarding the growth of hydrogen as a source of clean energy in Indonesia. People say that hydrogen is a fuel of the future, so will it also be Indonesia's fuel of the future too? Thank you very much. No, later. I'll repeat the questions to you. Oke, dari sebelah kiri saya silakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Didi Kurnia Sandi dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Didi, sorry. Ya, oke. Mau bertanya ke Mr. Matthew juga. Okay, thanks for your opportunity. I think your technology is very amazing. And my question, have you ever the hydrogen ecosystem applied in agriculture sector? For example, to help watering from renewable energy for electricity. I think this technology is very efficient for watering. Thank you very much. Oke, terima kasih Didi. One more question from that side, ya. Halo. Mungkin dari saya Jepri dari Ridelta. Kami sebenarnya adalah merger dan akuisisi konsultan. Kami base-nya masih di Jepang semua. Saya tertarik untuk bertanya kepada Mbak Nadia kayak gitu. Tadi kan dari yang disampaikan masih banyak challenge ya, so challenging dari Azura Indonesia sendiri gitu. Nah sebenarnya di luar yang sudah disampaikan, apalagi tantangan-tantangannya kayak gitu yang bisa mungkin diimprove ataupun bisa bakal di-solve ke depannya kayak gitu. Dan tadi kan juga dari kebutuhan device-nya masih banyak impor dari supplier atau vendor dari luar kayak gitu. Nah, once misalkan ada kesempatan untuk pendanaan atau fundraising seperti itu, apakah terbuka, apakah open untuk like maybe investment atau maybe kita sebenarnya lebih terbuka untuk misal majority akuisisi seperti itu. Jadi apakah mungkin terbuka dan mungkin kalau misalkan ada kesempatan kita backstage mungkin bakal bisa catch up gitu. Oke, thank you. Yeah. Thank you Jabrin, kayaknya mau investasi nih di Azura Indonesia. Good news. Satu pertanyaan lagi boleh ya? Very short question please. Thank you. Pertanyaan, nama saya Felix, saya mahasiswa hubungan internasional dan saya punya pertanyaan ditujukan kepada Mas Putra. We know that with regards of technology, kita tentu saja mungkin bergantung pada teknologi yang disediakan oleh negara-negara lain karena secara domestik kita tidak punya teknologinya dan beberapa negara mencoba mempromosikan teknologi-teknologi tertentu yang mungkin itu sesuai dengan konteks nasional mereka, namun juga namun belum tentu sesuai dengan konteks kita. Dan ada narasi-narasi yang dikembangkan, teknologi-teknologi yang dipromosikan. Dan memang kita akan butuh bantuan dari negara lain untuk mendapatkan akses terhadap teknologi tersebut. From your observation, aku cuma pengen tahu what are the things that we should consider when we assess this narrative and these technologies. Karena ada negara yang mempromosikan hydrogen, ada negara yang memiliki competitive advantage di industri-industri teknologi, green technology tertentu. Di situ, how can we also balance between this country with this technology, that country, because beyond cost and feasibility, there's also, from my opinion, geopolitical context that we also have to consider. Paling itu aja, thank you. Oke, terima kasih Felix. Saya tutup dulu pertanyaannya ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mengantri. I guess we only have this session as the last session of questions. Mungkin teman-teman nanti bisa ketemu dengan para panelis setelah sesinya. Thank you very much. For Matthew, I will sum up the questions from Latisha and also Didi. So first is about transport problem because Indonesia is an archipelago. Will this be something of a challenge for hydrogen production in Indonesia? That's the first question. The second thing is, people often say that hydrogen is the fuel for the future globally, but is it also fuel for the future in Indonesia? And then third question is hydrogen applicable for agricultural sector? So for the first question on transportation, again, we need to keep in mind the diversity of Indonesia, and especially when we look at Eastern Indonesia, and when we think about decarbonization, it will be very difficult. Today it's difficult to bring coal and gas in Eastern Indonesia. Tomorrow it will be very difficult to bring a green fuel to decarbonize there. But the beauty of hydrogen is that you can produce it anywhere. You just need renewable energies and water. So in that aspect, I do believe that hydrogen will be the main solution to decarbonize transportation in Eastern Indonesia, especially in maritime sector. With batteries, we see that it's a way to replace diesel, which is today imported.
And I do believe it can be implemented on the very short term. The technologies are existing. The key players can afford also the transition. Then about whether hydrogen is the fuel of the future for Indonesia, I think so, but the big question is how it will be produced, because hydrogen is not in the nature. You need to produce it from either gas or electricity and electrolyzer. So I see two solutions in Indonesia, two big potential. In eastern Indonesia, you have a lot of sun, renewable energies, which is affordable. However, if it's produced in eastern Indonesia and you want to use it in Java or Sumatra, you need to transport the hydrogen, which will be a challenge. So it would be better to use it locally. But in Sumatra, Java, you have a lot of coal and gas power plants. If, and it's a big, big if, but if there is a sustainable technology in carbon capture, that could be a massive potential for Indonesia. And I think the country should look in that direction. For agricultural usage, the first idea I have in mind is maybe shrimp farms. Hydrogen can play a role because we can address the electric needs for the shrimp farm, which can be tremendous. But meantime, when you produce hydrogen, you have also as a byproduct oxygen. Oxygen also can be a leverage for the shrimp farm efficiency. So that's the first idea I have in mind, and I will need to investigate more. Oke, thank you very much Matthew. Nadia, pertanyaannya dari Jeffrey ada dua, jika ada tantangan dan improvement lain selama penggunaan mantauan. Pertanyaan kedua adalah, is it open for investment? Jadi sorry Mbak Citra, pertama adalah tantangan dan improvement dari selama sudah pemanfaatan yang sudah ada sekarang. Baik, terima kasih. Untuk yang tantangan pemanfaatan, kita selalu accept feedback dari user gitu loh. Mantauan yang versi sekarang dan bigger engine yang akan launching mudah-mudahan akhir tahun itu sebenarnya atas demand. Seperti itu. Jadi kita juga melihat teknologi apa yang ada dan praktikal pasti kita akan adopsi. Gitu. Lalu untuk pertanyaan kedua, investment, I always welcome to discuss, even though I'm looking for impact investor, karena game ini it's long game, it's not easy. Karena kita juga harus make sure bahwa knowledge-nya tertransfer. Untuk mengoperasikan EV, mereka butuh specific skill dan juga specific knowledge, sehingga mereka bisa mengoperasikan dan bisa merawat. Itu yang harus di make sure, it's not about only selling untuk kawasan pesisir. Jadi problemnya bukan hanya komersialisasi atau scaling up, tapi juga behavioral dan long term impact-nya. Oke, thank you Nadia. Mas Putra, pertanyaannya dari Felix, kalau boleh disamarikan adalah gimana caranya supaya kita tidak cuma menjadi market dari teknologi-teknologi yang globally datang ke Indonesia, be that EV, hydrogen, and other stuff. Industrial policy, mau tidak mau. Hari ini dunia sedang sibuk berkompetisi dengan clean energy, tapi pada nyatanya dunia ini lagi berkompetisi dalam industrial policies dengan bentuk yang berbeda-beda, dengan nama yang berbeda-beda. Jadi memang kita harus pandai-pandai untuk memfokuskan atensi kita kemana. Pengennya kita fokus pada 20 teknologi, ya boleh aja, tapi tentunya kita harus punya key cornerstone, kita mau pilih yang mana. Untuk dalam, tadi Mas Felix pertanyaannya kan adalah bagaimana sih memilihnya? Tadi saya udah kasih 3 tips ya, adalah always ask the cost. Memang cost ini sebuah proxy yang tidak sempurna, ini imperfect proxy. Tapi selalu tanya, oke, costnya berapa dulu, trajektorinya seperti apa sih 10 tahun terakhir dan kira-kira 10 tahun ke depan dari mana. Makanya tadi saya kasih teman-teman slide, kalau teman-teman disuruh beli Pertalite 40.000, mau nggak? Kalau enggak, ya that's how we should think. Sesederhana itu aja dulu. Maksudnya karena supaya kita tidak terlalu lompat terlalu jauh. Satu poin tambahan adalah bahwa kita juga berhati-hati jangan membiarkan sebuah buzz dari teknologi itu berlebihan daripada its actual potential. Karena memang saat transisi ini banyak sekali orang memiliki offering yang berbeda-beda, baik di Eropa, Amerika, China, dan sebagainya. Tapi kadang-kadang hype-nya itu terlalu tinggi.
hype cycle itu tinggi sekali ya, kayak teman-teman yang biasa jual beli saham lah ya. Hype cycle-nya tinggi sekali di dalam masa transisi karena banyak orang memang sedang mencari uang dalam transisi teknologi ke depan. Jadi be careful. Jangan kita membiarkan, oh ini buzz-nya ini pasti keren, pasti terus promise. Kita jadi FOMO kan ya. Betul. Jangan be careful karena semuanya kita harus lebih kepala dingin lah. Intinya sih begitu aja. Oke. Pak Rahmat kayaknya mau komen soal ini Pak, apalagi karena Kemenko Marves juga melihat gimana industri policy Indonesia bisa bekerja untuk clean tech. Ya, pada intinya sih bahwa yang harus kita tambahkan lagi tadi cost, teknologi dan sebagainya, kita juga harus lihat kekuatan kita di mana. Jadi situasi kita seperti apa hari ini, baik itu geografi, baik itu kondisi fiskal, baik itu juga penduduk, baik itu juga natural resources, kita kuatnya di mana. Jangan ngikutin something yang kita nggak punya, jadi ya itu berarti kita nggak akan sukses. Jadi dari semua itu memang harus kita pikirkan kepentingan nasional kita seperti apa, cocoknya apa, tapi goalnya memang yang sama, yaitu dekarbonisasi. Terima kasih Pak Rahmat. Oke, our time is up. Let's give a round of applause for our panelists here today. Senang sekali bisa ngobrol soal teknologi karena ini sesuatu yang bisa kita lihat secara tangible. Kalau ngomong sains kadang-kadang ngawang-ngawang kemana-mana, dan saya sendiri personally berharap bahwa Indonesia bisa menjadi pemimpin untuk teknologi-teknologi energi bersih dan bisa membawa Indonesia lebih cepat untuk transisi energi. Terima kasih Pak Rahmat, Matthew, Nadia, and Putra. Thank you, Pak. Baik Bapak dan Ibu hadirin, teman-teman sekalian, boleh berikan tepuk tangan yang luar